Neng kayaknya nggak nyampe nih kalau 200 juta, akang mah punya uangnya cuma 50 juta. Ya kata si akhwatnya bilang ke orang tuanya, ini calon suami punya 50, ya udah kita turunkan saja ukuran pestanya, karena yang penting itu bukan pada saat pesta tapi sesudah pernikahan. Nikah di Mekah juga cerainya ada yang di kafe. Percuma. Ya. Ini penting. Keluarga itu ladang dakwah yang paling dekat. Ketika nanti Anda bisa mendidik anak ngajarin sholat, itu jadi amal jariah sepanjang hidup. Kalau udah jadi ibu atau jadi ayah, belajar ngajarin anak sholat, ngajarin ngaji, wudu, itu harus kita. Itu jadi sedekah jariah. Di dalamnya cinta disemai dan tanggung jawab diwujudkan. Masa depan dirancang, nilai perjuangan kebawa sama Kang Epul. Saya jadi rada romantis setelah baca buku itu. Istri adalah amanah di pelukan suami, suami adalah amanah di pangkuan istri. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain, diberi rasa aman dari pemberinya karena kepercayaan bahwa apa yang diamanahkan akan dipelihara dengan baik serta aman keberadaannya. Gitu tak? Kasihan yang di belakang sudah. Udah. Ini juga udah masuk beberapa pertanyaan, Ustaz ya. Kita langsung bahas ya. Yang pertama nih, ini memang gak ada sengaja ada namanya. Bagaimana cara mengetahui bahwa calon pasangan yang akan dinikahi adalah orang yang benar di mata Allah, bukan hanya baik di mata manusia, tetapi baik di mata Allah juga. Bagaimana mengetahuinya? Sedangkan kebenaran hanya milik Allah. Wow. Sederhana aja. Gimana? Dia ibadahnya dijalani. Kalau dia perempuan untuk aurat atau tidak. Oke. Kalau laki-laki sholatnya bagaimana, ngajinya bagaimana. Kalau itu dilakukan, ya kan yang bisa dilihat syariatnya. Betul. Kebenaran hakiki memang milik Allah. Kita kan cuma melihat apa yang secara syariat ditunjukkan gitu. Oh dia sholat. Dia tanya, nah kalau ragu-ragu, ayo antum sholat? Sholat tapi ragu. Ya nanya, jangan baper begitu. Ada harus alhamdulillah. Sehari berapa juz? Ya cuma selembar. Oh lumayan. Orang lain odol, ini odol. One day one lembar. Dari odol ke odol. Jadi untuk mengetahui ngobrol. Nah ngobrolnya bisa lewat pihak ketiga, bisa lewat mewakili. Ada misalnya kita minta tolong kepada orang yang amanah untuk bertanya tentang dia. Nah, jangan salah milih utusan. Kalau utusannya saya antum yang laki-laki menyuruh ahwat nanya tentang si A ahwat yang mau dinikahi. Nanti si A-nya malah cemburu, kenapa si yang diutusnya lebih tahu tentang antum? Nanti yang mau dinikahi siapa gitu kan? Salah juga, harus hati-hati. Pokoknya komunikasinya harus bagus. Bisa melalui orang tua. Bisa kata Umar bin Khattab, cari, lihat bagian yang menyenangkan. Calon suami boleh melihat bagian tubuh istri yang menyenangkannya. Bisa langsung, Umar bisa, boleh langsung lihat aja kan kamu mau nikah sama dia. Apakah kamu lebih suka yang rambutnya lurus atau yang rambutnya ikal? Sukanya saya yang lurus, ternyata ikal, udah ketutup atuh sama produk. Ya itu di rebonding gitu. Jadi kita harus melibatkan pihak ketiga gitu. Untuk yang sifatnya mendalam atau yang sifatnya melihat tubuh atau apa, ya minta tolong ke ibu, ke tante, ke keluarga supaya jadi perwakilan. Tapi untuk yang sifatnya mungkin prinsip didiskusikan, kayak Dik-Dik dan Numi itu, gimana sih ngobrol? Atau masing-masing membuat proposal hidup. Nah, yang contoh tadi bisa tanpa melalui Robi. What's your dreams? Impian kamu tentang keluarga itu apa? Pikir, kamu apa? Nah, di situ kan bisa ngobrol. Sekarang email-emailan juga nggak mahal kan? Cari tinggal free wifi aja, tinggal dibuka. Saya kira begitu. Yang selanjutnya, bagaimana menentukan mahar sesuai syariat Islam? Mahar itu tidak boleh diberat-beratin, tapi juga jangan terlalu diringan-ringanin. Seperangkat alat sholat dibayar tunai, gitu bisa. Gitu. Prinsipnya, permudah nikah, persulit cerai. Jadi kalau misalnya yang mau nikah itu ikhwannya sekarang belum siap, gak punya apa-apa. Sebenarnya problem juga sih kalau gak punya apa-apa banget. Mau nikah tapi gak punya apa-apa, hanya punya cinta untuk membawakan
segenggam cinta itu. Tapi gak bisa kata Allah, tak ada duitnya. Ya sekarang mah belum punya, tapi bismillah insya Allah. Saya punya rencana nih, mau buka biro kalau anak psikologi, mau buka konsultan kata anak alumni ITB, mau bikin warung kata anak-anak yang lain. Jadi saya punya planning. Saya bilang ke istri saya juga begitu dulu waktu jadi calon istri, nikah ya Bu? Iya, tapi ayah belum punya apa-apa. Kamu akan menemani saya berproses. Kamu nikah dengan laki-laki yang menjalani proses. Prosesnya kayak apa sih juga nggak tahu. Tapi saya pastikan saya akan berusaha. Pertama kali nikah saya jadi tukang potret keliling, potret orang nikah, berkahnya banyak. Teman-teman nikah saya potret, orang lain mendatang amplopin, saya pulang bawa amplop. Kemudian, udah kan banyak banget teman-teman saya nikah di usia saya dari usia 23, 24, pas nikah umur 25 itu banyak teman saya yang baru mau nikah. Karena sering dengerin khutbah nikah, sekarang salah satu kegiatan saya memberikan khutbah nikah. Saya belajar dari Pak Miftah, dari Pak Mansur, siapa masuk udah rekaman saya. Sampai akhirnya saya pikir saya sangat sering setiap hari Ahad itu, kalau enggak nanti malam saya mewakili 2 keluarga untuk memberikan sambutan dalam acara pernikahan. Pekan yang lalu ada keluarga yang khidbah juga minta saya mewakili. Itu juga pada saya datang teh buat motret, ya. Tapi kan dengerin gitu ya sambil belajar. Saya bilang ke calon istri saya dulu yang sedang jadi istri saya, kamu akan nemenin proses yang saya jalani. Jadi kalaupun hitbahnya, nah ketika hitbah, ibu saya turun tangan, keluarinlah gelang. Jadi keluarga, orang tua boleh ikut. Ketika Nabi mau menikahi Khadijah, Nabi tidak punya harta. Tapi kata Hamzah radhiyallahu anhu, tidak mungkin anak lelaki dari kaum kita menikahi wanita tanpa bawa apa-apa. Hamzah yang nyari sampai terkumpul sekian puluh ekor unta sebagai mahar. Jadi keluarga boleh mendukung. Justru menurut saya itu gambaran. Kalau dia mau nikah, kita temannya, kerabatnya boleh dukung dia. Teman kita mau nikah, kita bantuin apanya ya? Itu wah itu percayalah. Kalau Anda membantu orang yang mau nikah, itu akan dikenang seumur hidup. Dan ngebantunya tulus, bukan sekarang aku bantuin. Nggak usah begitu. Modus atau modus, memang modus itu. Jadi kalau mahar dalam Islam sebenarnya diringankan, tapi untuk menunjukkan keseriusan dan memuliakan kaum wanita, laki-laki sebisa mungkin memberikan mahar yang baik. Anak saya waktu nikah, dia nggak punya apa-apa kecuali punya perusahaan, duitnya habis ya. Orang kemarin 6 bulan yang lalu belum bercerai nikah, dia bikin perusahaan, tabungannya 25 juta, dimasukin buat modal usaha dengan teman-teman. Tiba-tiba 6 bulan kemudian, karena ada panggilan untuk beasiswa, aku nikah dulu deh. Duitnya itu nggak ada, malah kumaha tuh, nggak punya mahar ya. Kami siapkan seperangkat perhiasan, berikan yang terbaik ini untuk modal kalian. Kalau nggak punya duit ini jual aja, harus jadi halangan. Cincin kawin itu bukan hal yang sakral. Kalau nggak ada beras boleh digadain buat beli beras, boleh. Bukan pengkhianatan itu. Jadi mahar sebenarnya tidak ada batasan secara syariat. Hanya kalau laki-laki itu serius, itu dia akan memberikan yang terbaik. Dan keluarganya boleh membantu, teman-temannya boleh membantu. Kalau masih ada teman Kang Ebul yang jomblo, bantuan Kang. Bukan cuma dicariin jodoh, tapi perlu sabaran. Tapi Ustaz, misalkan ada tuntutan keluarga ataupun misalkan ada syarat dari pihak perempuan biasanya, mahar sekian. Kalau dari secara Islam mau gimana? Keluarga wanita meminta itu boleh. Boleh kamu nikah sama anak saya, tapi siapin rumah. Ini matre, ya. Wantun galau, wantun ulah galau itu semua. Mungkin memotivasi. Oke. Kayak dik-dik kan, berapa lama tuh prosesnya? Ngejar-ngejar naon, Jadi berupaya. Ya, rumah mah bisa dibeli, perubahan diri kan nggak bisa dibeli sebetulnya. Kalau kamu nggak berubah, saya nggak akan mau sama kamu. Siapa lagi yang mau sama laki-laki kayak mau nggak ada masa depan? Kawin ngelapan motor ya, ngelapan istri gitu.
Jadi boleh-boleh aja. Boleh aja. Tapi boleh diskusi lagi kata tadi kan ngobrol. Iya. Pernikahan mah 2 keluarga. Iurannya bagaimana? Siapa? Berapa nih? Biaya nikah berapa? 200 juta. Cukup kan sudah nikah? Cukup 200 juta. Oke, 200 juta teh mau dari wanita berapa? Laki-laki berapa? Boleh ngobrol.